Sahabat Tani, para petani pemula pasti sering mengalami hal seperti ini kawan-kawan. Ketika kita memupuk, padahal kita memakai pupuk yang relatif bagus, unsur hariannya seimbang, tetapi ketika kita aplikasikan di lahan itu tidak terlalu ngepek kawan-kawan, bahkan cenderung tanaman kurang subur. Ada beberapa alasan kenapa hal itu bisa terjadi. Salah satunya adalah ketidakstabilan pH kawan-kawan. Ketika pH berada di titik kurang stabil atau bisa dikatakan drop atau rendah, ini merupakan salah satu faktornya kawan-kawan. Karena di pH yang rendah atau pH yang kurang ideal, tanaman itu cenderung stres kawan-kawan. Dari segi ketahanan penyakit, kemudian dari segi ketahanan hamanya itu akan lebih rentan terserang. Ini dikarenakan tanaman berada di luar zona nyamannya atau zona pertumbuhan yang ideal. Sehingga di sini kita wajib melakukan yang namanya pembosteran pH secara rutin kawan-kawan. Di sini kita melakukan paling tidak 25 hari sampai 1 bulan sekali. Ini menyuplai atau menjaga agar pH tetap ideal. Nantinya tanaman akan bisa berkembang secara optimal. Jadi ini merupakan salah satu alasan ketika kita sudah pupuk, tapi kok hasilnya nggak sama ya seperti dulu. Itu kemungkinan ada perbedaan pH dari tanah atau lahan kita kawan-kawan. Sehingga kita perlu melakukan pembosteran pH menggunakan kalsium. Oke kawan-kawan, seperti yang Dewata Tani TV kali ini lakukan, kita akan melakukan pengocoran kalsium guna untuk memaksimalkan pH agar pH menjadi ideal. Oke, sebelum kita masuk pada aplikasinya, kita akan spill tanamannya. Setelah itu baru kita langsung aplikasikan kawan-kawan. Semoga video ini bermanfaat khususnya untuk petani-petani pemula ya kawan-kawan. Untuk tanamannya seperti ini kawan-kawan. Ini sedikit revisi. Kemarin kan saya bilang untuk akan merawat satu tunas air per batangnya. Tapi ini dikarenakan beberapa hal sehingga saya memutuskan untuk merawat satu tunas saja kawan-kawan, yaitu batang utamanya saja. Ini sedikit pertimbangan, ini dikarenakan kami di sini juga menanam double tanaman nanti agar tidak terlalu rimbun kawan-kawan. Tentunya jika kita menyisakan terlalu banyak tunas, nanti kita harus melakukan pemupukan yang agak lebih kawan-kawan. Sedangkan kami di sini menghindari menggunakan pupuk yang terlalu banyak, sehingga kami bantu dengan pupuk organik. Oke, kita main slow saja kawan-kawan. Intinya agar tanaman kita hidup dulu kawan-kawan. Untuk masalah hasilnya itu bisa mengikuti. Percuma saja jika tanaman kita berbuahnya lebat, itu panennya hanya berapa kali. Itu juga tidak penting kawan-kawan. Lebih baik kita walaupun buahnya nanti agak sedikit tapi panennya lama, kita bisa banyak juga dapatnya kawan-kawan. Intinya kita menjaga tanaman agar tetap hidup dulu kawan-kawan. Seperti ini kawan-kawan. Sudah terlihat hijau, kemudian pucuknya ini sudah mulai halus. Oke, biar tidak lama kita memakan durasi, kita akan langsung spill lahan bagian bawahnya kawan-kawan untuk rawit lokalnya. Kita spill untuk rawit lokalnya kawan-kawan. Ini saya mau mencari dukungan dari kawan-kawan. Ini sebaiknya kita rawat atau tidak kawan-kawan untuk tunas airnya. Nanti saya takutnya jika ini tidak dirawat, tunas airnya akan tinggi kawan-kawan. Nanti saat pemetikan itu akan lebih susah karena tinggi, tentunya kita gampang capek karena terlalu tinggi nantinya. Seperti yang kita ketahui, jika kita menanam cabai rawit itu di pruning hanya menyisakan satu batang utama, itu panennya akan lebih cepat kawan-kawan. Nanti jika ini dibiarkan tunas airnya, secara otomatis nanti akan jauh tertinggal dengan rawit kalibernya kawan-kawan. Mungkin besok saya akan lakukan pruning juga kawan-kawan. Mungkin akan saya sisakan satu-satu juga. Untuk kawan-kawan silakan berpartisipasi kawan-kawan. Berikan saran apa yang seharusnya dilakukan, pruning atau tidak kawan-kawan. Tinggalkan pesan di kolom komentar ya kawan-kawan. Itu juga ada perlu dilakukan penyulaman satu kawan-kawan. Oke, untuk spill tanamannya seperti ini. Sudah mulai pecah bang juga. Seperti ini sudah kelihatan tapi masih kecil kawan-kawan. Sudah mulai pecah bang juga, tapi lumayan cepat juga perkembangannya kawan-kawan, walaupun selisihnya sekitar lagi 2 mingguan. Lihat kawan-kawan, sangat cepat sekali meninggi dari tanaman jenis rawit lokal ini. Oke,
Agar tidak lama, kita langsung pada proses pencampuran pupuk kalsiumnya kawan-kawan. Seperti biasa, kita berikan 6 takaran ini kawan-kawan, 6 takaran wadah ini untuk dicampur ke 200 liter air atau ke 3 ember besar. Ini takaran yang terakhir kawan-kawan, ini menggunakan 6 takaran. Oke, untuk jenis kalsiumnya di sini kita menggunakan kalsium manohara yang dimana sudah terdapat kandungan unsur mikro, baik itu Zn, kadar air 0,5, CaCO3 itu 96,11%, magnesiumnya ada 0,95%. Tentunya juga terdapat kandungan boron kawan-kawan. Ini bagus untuk menguatkan batang, kemudian untuk pembentukan buahnya bagus untuk mencari bobot. Oke, untuk dosisnya di sini kita pakai 2 kilo kawan-kawan. Ini satu kemasannya 1 kilo, 2 kilo untuk 200 liter air. Ini artinya sekitar 10 gram per liter airnya kawan-kawan. Untuk rekomendasinya memang ini kita pakai dosis palawija ini seharusnya 15 gram per liter. Kita di sini pangkas sedikit kawan-kawan. Sedikit lebih kecil dari dosis yang dianjurkan. Yang seharusnya 15 gram per liter air, kita pakai 10 gram per liter air. Oke, kita langsung campur kawan-kawan. Untuk poin utamanya di sini kita memang untuk menetralkan pH, kemudian untuk memacu pertumbuhan akar, tentunya pertumbuhan pucuk agar tanaman lebih optimal di masa peralihan ini. Setelah ini bisa kita langsung cairkan ke ember besar kawan-kawan, bisa kita larutkan ke ember besar dengan takaran 2 takaran botol ini. Setelah itu bisa kita aduk agar merata kawan-kawan. Setelah itu bisa kita kucurkan dengan dosis 200 ml per tanamannya kawan-kawan. Nantinya setelah aplikasi ini diharapkan tanaman bisa menyerap unsur hara dengan baik.
Dan pada akhirnya selesai juga kawan-kawan. Oke, sebelum kita akhiri, saya simpulkan dulu untuk perawatan kali ini. Oke kawan-kawan, hari ini kita mengaplikasikan yang namanya kalsium karbonat dengan cara dikocor, yang dimana ini bertujuan untuk menyehatkan tanaman, baik dari segi pH lahan kita, tentunya dari tanaman juga akan menjadi lebih sehat. Lahan kita akan menjadi pH-nya akan menjadi ideal. Tentunya di pH ideal penyerapan unsur hara akan maksimal. Tentunya dari ketahanan hama dan penyakit tanaman akan meningkat. Tentunya tanaman lebih kuat melawan serangan hama dan penyakit. Oke kawan-kawan, nanti kita akan update lagi tentunya sekitar di 45 ST tentang pemupukan pemberian booster yang berupa kalium untuk memacu pembentukan buah. Oke kawan-kawan, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir dan menonton sampai akhir. Semoga saja apa yang kita lakukan hari ini dapat menjadi referensi untuk sahabat-sahabat pemula semuanya kawan-kawan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan agar mendapatkan notifikasi di video kami berikutnya. Oke, terima kasih.